Yes, kalian nggak salah lihat. Emang bener, ini yang akan kita bahas. Jadi di tahun 2025 ini kita akan bahas sebuah Toyota Avanza G-CVT. Yuk kita bahas. Hai guys, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana. Dan yes, sebelah saya ada sebuah Toyota Avanza G1500 CVT. Yes, bukan sebuah mobil yang baru, tapi kalau kalian iseng ngecek itu ya, kita tuh nggak pernah bikin reviewnya Avanza yang nyetir ya, kecuali di tempat tes yang pertama kali banget waktu Avanzanya launching. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan langsung cobain mobil ini seperti apa rasanya dan kita akan bahas sedikit beda dengan biasanya. Yuk kita jalan. Oke, jadi kita mau mulai driving naik mobil ini, tapi kali ini kita akan bikin videonya agak beda biar kalian nggak bosan aja. Kalau biasanya kita bikin video driving kan ya udah bahas nyetirnya gimana, tapi kita akan bikin format sedikit beda. Kita akan bahas dulu 3 fun fact dari Toyota Avanza yang mungkin nggak banyak orang tahu. Yang pertama, sebenarnya core value-nya itu kalian tahu bahwa mobil ini adalah salah satu volume market ya. Jadi ini adalah mobil larisnya dari Toyota. Tapi mobil ini sebenarnya tahun lalu, tahun 2024 itu bukan mobil terlaris di Indonesia. Mobil ini tuh nomor 2, kalah dari kakaknya, yaitu adalah Kijang Innova Series. Jadi ada Innova Reborn dan juga Innova Zenix. Avanza sendiri kan sama Veloz sudah dibedain ya, jadi emang angkanya nggak bisa sama. Tahun lalu juga kalau nggak salah Avanzanya nomor 2, Veloznya tuh nomor 16, jadi agak jauh. Nah, tipe yang kita bahas kali ini, tipe G-CVT, ini adalah tipe paling laris yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat data wholesale-nya Galgindo ya, kita akan cantumin nanti tahun ini Januari aja itu tipe ini paling laris, baru nomor 2-nya adalah 13E manual. Nah, tahun lalu sama, tipe terlarisnya adalah tipe si G-CVT ini. Tahun 2023 agak sedikit kurang lebih lah antara G manual dan juga G-CVT, dan waktu itu juga masih ada tipe G-CVT TSS. Jadi bisa dikatakan tipe inilah yang menyumbang angka paling besar dalam penjualan Avanza. Walaupun ya tidak menafikan tipe-tipe yang lain ya, tapi tipe yang ini adalah tipe paling favorit dari orang Indonesia untuk seriesnya Avanza. Nah, kalau kalian mau cek fun fact kedua adalah mobil ini ternyata seperti yang saya singgung tadi ya, punya tipe tertinggi. Sempat punya tipe tertinggi yang udah discontinue, yaitu adalah tipe G CVT dengan Toyota Safety Sense atau G CVT TSS. Nah, angkanya tadi kan lihat juga ya, di tahun 2023 itu tahun terakhirnya tipe G CVT TSS itu cuma wholesale-nya 100 unit doang. Angkanya mah kecil memang ya. Jadi memang nggak terlalu banyak. Dan itu menunjukkan bahwa memang sepertinya mobil-mobil yang di segmen harga 300 jutaan ke bawah, kalau ada opsi ada TSS dan tidak ada TSS, maka konsumen itu cukup price sensitif gitu ya. Jadi mereka mending ambil yang tanpa safety sense-nya, tapi harganya lebih murah. Padahal itu agak sedikit kebalik kalau ada opsi mesin. Nanti kita juga akan bahas ya, karena fun fact ketiga itu berkaitan dengan harga, di mana mobil ini harganya sekarang bulan Maret kita syuting 280,4 jutaan rupiah. Dan kalau kita compare dengan beberapa rival sekelasnya, mobil ini tuh yang paling terjangkau harganya. Contoh kita compare sama Xpander deh. Xpander Exit CVT itu di 290-an. R3 GX SHVS Matic itu juga di 290-an. Mungkin yang mepet adalah si Stargazer Essentials IVT. Itu di 282,5, jadi sekitar selisih 2 jutaan. Ya, tapi mungkin tetap aja ya, walaupun sudah ada Stargazer, mobil ini memang dicintai sama orang Indonesia. Nah, untuk harga yang versi 1300 itu kalau nggak salah di 250-an sampai 265 jutaan. Jadi selisih harganya 1300 dengan yang 1500 itu kalau kita ambil sama-sama Matic aja, yang CVT aja, itu selisihnya let's see mungkin sekitar 15 jutaan, 15-16 jutaan. Dan kalau kalian ambil mobil ini kredit ya, KKB gitu, mungkin jatuhnya nggak akan terlalu selisih. Makanya ya tanggung sekalian ambil yang 1500 sekalian. Apalagi fiturnya juga lebih lengkap, trimnya lebih naik dari E ke G gitu ya. Jadi itu 3 fun fact menarik dari mobil ini. Salah satunya adalah juga kalau kalian cek di Wikipedia, mobil ini generasi ketiganya dari Avanza, Xenia dan kawan-kawan ini kan kodenya W100 ya.
Tapi khusus sebenarnya untuk yang 1500 sebenarnya kodenya adalah W101. Dan itu berlaku untuk semua varian yang menggunakan mesin 1500, mau itu Avanza, Xenia, Alza, Veloz gitu ya. Dia kode bodinya adalah W101. Tapi Alza ada yang 1500 nggak ya? Saya lupa deh. Tapi yang mesin 1300 itu memang kodenya adalah W100. Jadi agak sedikit beda ya. Sorry, kalau Alza itu W150 sama W151 kalau nggak salah. Oke, fine. Itu fun fact aja. Kita intermezzo aja, mungkin bisa jadi tambahan wawasan buat teman-teman di sini. Tapi kita akan bahas tentang mobil ini secara spesifik. Nah, seperti yang saya bilang, saya nggak mau bikin seperti biasanya. Mungkin kalian juga bosan ya kalau nonton video review yang gitu-gitu aja. Kita akan bahas spesifik apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka dari mobil ini. Oke, kita bahas dulu apa yang kita suka ya. Pertama, ini kan mobil keluarga nih. Atau ya mungkin nggak semua beli buat keluarga. Ada yang mungkin beli buat operasional kantor. Ada mungkin beli buat dipakai harian tapi mungkin dia belum berkeluarga. Nggak masalah, tapi pada dasarnya multi-purpose vehicle itu yang di Indonesia kebanyakan identik dengan mobil keluarga. Tentunya kalau mobil keluarga ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, tentunya masalah ruang dan juga kenyamanan. Kenapa? Karena mobil ini bakal bawa orang gitu ya. Jadi kalau mobil keluarga tapi nggak nyaman, ya ngapain gitu kan. Kalau ngomong ruang, dibandingkan generasi sebelumnya, si Avanza, jelas mobil ini itu lebih lega. Nah ini, kalian lihat ya. Mungkin nggak tahu ya masuk di mic atau enggak ya, tapi ada motor, ada Aerox pakai knalpot brom gitu, suaranya masuk. Nanti kita akan komen itu. Balik ke masalah ruang nih. Dibandingkan generasi sebelumnya, ruangnya lebih lega, terutama karena mobil ini lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Jadi kalau dibandingkan yang versi lama, kalian akan berasa banget waktu duduk di bangku baris keduanya, itu legroomnya rega banget. Mungkin juga banyak yang udah punya mobil ini atau mungkin sering naik taksi online pakai mobil ini, mungkin kalian juga pasti paham ya kalau duduk di belakang itu enak, lega. Dan tentunya faktor practicality, tempat penyimpanannya lumayan banyak ya di sini ya. Jadi ada cup holder di sini, di samping juga masih ada, di belakang juga masih ada console box di tengah, ada glove box di situ. Walaupun ya ini ukurannya nggak terlalu gede ya, tapi untuk tempat penyimpanan dan practicality mobil ini termasuk lumayan bagus juga. Nah, berikutnya adalah faktor kenyamanan. Jadi bantingan suspensi mobil ini kalau kita isi orang agak banyak, itu lumayan enak. Mungkin kalau kalian merasa Veloz dengan velg 17 incinya, kalau diisi agak banyak itu turun banget. Kalau mobil ini karena dia pakai velg yang lebih kecil ya, 16 inci, jadinya jatuhnya masih nggak semepet Veloz lah untuk selisih dari wheel arch-nya. Dan juga untuk bantingannya justru kalau dia diisi oleh orang lebih banyak, lebih enak daripada sendirian kayak saya sekarang ini ya. Nah, berikutnya karena dia mobil keluarga atau mungkin juga mobil operasional, tentunya akan dipakai setiap hari. Dan kalau dipakai setiap hari, tentunya kepengennya mobil itu gampang dikendarai ya, easy to drive. Ada beberapa aspek yang saya mau kritisi di sini, yang jadi poin plusnya. Visibility-nya cukup bagus. Walaupun ini pilar A agak gede ya, tapi di sini masih ada kaca. Dan kalau dibanding beberapa mobil di NGA yang lain, dia ini berasa banget, dashboardnya jauh ke depan. Sekilas seperti naik sebuah boxy MPV gitu loh, karena kacanya tarik ke depan agak jauh, tapi so far kacanya agak gede-gede ya di sini, apalagi tadi saya bilang dikasih kaca kecil di sini, jadi visibility ke depan bagus, ke samping, ke belakang juga bagus. Dan mobilnya dipakai harian ini lincah. Mungkin salah satu keunggulan dari DNGA ya, mobilnya itu hampir 4,4 meter, tapi berasanya tuh berasa kecil dan lincah. Jadi kalau kita pakai buat selap-selip itu nggak merepotkan, gampang. Kita pakai ganggang masuk gang kecil walaupun kesannya agak panjang, tapi sebenarnya mobilnya masih cukup mudah untuk dikendarain ya. Nggak ada masalah ya. Dan berikutnya juga untuk konsumsi BBM karena dipakai harian ya. Selama kita pakai mobil ini beberapa hari, nggak susah untuk dapat angka di atas 1:12. Well, mungkin buat beberapa orang kok 1:12 kayaknya nggak gimana-gimana banget ya. Tapi buat saya pribadi, saya juga pengguna Toyota. Mobil saya sama-sama 1.500, tapi harian saya dapatnya sekitar 1:10-an, 1:11-an. Dengan body size yang lebih kecil daripada mobil ini. Jadi dengan mobil ini transmisi CVT-nya cukup halus juga.
konsumsi BBM-nya juga bagus. Tentunya ini jadi poin-poin plus yang bisa dipertimbangkan untuk beli mobil ini untuk mobil harian atau mobil keluarga kalian gitu ya. Dan ground clearance. Kenapa? Karena ya mobil seperti ini sebagai mobil keluarga dan mobil operasional bakal dibawa ke kontur jalan yang bisa jadi beragam banget. Kita nggak tahu akan lewatin jalan jelek atau gimana. Syukur-syukur kalau mulus, tapi kalau jelek, ground clearance-nya 205 mm itu menurut kami sudah cukup ya, more than enough lah. Nggak setinggi LMPV lain yang bergaya crossover gitu ya, yang 220-an. Tapi 205 sih udah more than enough. Itu beberapa aspek yang kita suka dari mobil ini. Tapi tentunya namanya barang buatan manusia tidak ada yang sempurna. Ada juga kekurangannya. Pertama, kekurangan paling jelas adalah build quality. Ya, mobil itu kadang kita mikir-mikir ya, kita tabung ngumpulin duit hampir 300 juta itu nggak dikit, tapi kita ada build quality yang keras semua begini. Ya, mau gimana lagi? Karena opsinya ya tidak banyak ya. Ada sih beberapa brand lain yang kasih bahan material yang bagus gitu ya, tapi belum di levelnya brand China. Karena kenapa saya mau sebut brand China? Karena brand China waktu hadir, mereka itu kayak ngeset sebuah standar baru bahwa produk itu bisa budget, tapi build quality-nya bisa bagus. Kayak mereka menormalisasi bahwa build quality bagus itu tidak hanya di mobil-mobil yang harganya mahal gitu. Dan ini mobil udah jalan sekitar 18.000 km karena ini mobil dari test car gitu ya. Dan ini kita udah merasakan ada beberapa yang rattle. Jadi build quality jadi sebuah PR yang cukup harus dikonsider ya sama brand-brand Jepang. Nggak hanya Toyota tentunya, Daihatsu juga, Honda juga. Mungkin kalau Suzuki, Mitsubishi mereka masih sedikit lebih bagus daripada brand-brand yang saya sebut tadi. Tapi dibanding China brand, mereka kayaknya harus berbenah sih. Yang kedua adalah kekedapan kabin, seperti yang saya bilang tadi ya, ada motor brong lewat masuk, bahkan nggak harusnya kenal pot brong gitu ya. Kita kalau ada motor lewat agak kenceng aja, suara anginnya masuk banget. Suara ban ini juga masuk, suara kolongnya. Bukan yang paling bocor suaranya di kelasnya, ada yang lebih bocor dan kalian tahu mobilnya apa. Tapi tentunya kalau bisa ditingkatkan lebih bagus. Ini bahkan suara remnya motor di sebelah yang lagi lewat ini masuk banget. Suara mesin juga cukup masuk ya di sini. Ya, sebenarnya kalau Toyota bisa bikin lebih kedap pasti bisa, tapi memang secara cost akan nambah. Dan di sini juga berpengaruh sama head unitnya. Head unitnya ini punya 6 speaker sebenarnya, tapi suaranya jadinya nggak terlalu maksimal. Dan kedua, head unitnya yang 9 inci ini sebenarnya lebih bagus daripada yang versi 1300 yang cuma 7 inci. Tapi dia nggak ada konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dia cuma ada mirroring pakai T-Link ya. Dan lagi-lagi ketemunya sama siapa? Chinese brand. Chinese brand bisa kasih harga yang mungkin lebih murah dengan wireless Android Auto, wireless Apple CarPlay, atau mungkin resolusi lebih bagus. Kamera belakangnya juga resolusinya kurang banget ya. Jadi fitur-fitur seperti ini seharusnya nanti Toyota akan berbenah ya. Karena gimana pun mereka akan menghadapi Chinese brand dengan fitur yang lebih lengkap. Dan berikutnya kita spesifik juga masalah fitur. Well, kalau fitur safety dia ada dual airbag, ABS, EBD, BA dia ada VSC juga, dia ada Hill Start Assist juga. Tapi tadi ya, safety sense nggak ada karena safety sense sebelumnya dipaketkan di tipe tertentu, tapi di paket tipe tertentu itu ternyata nggak laku, nggak laris ya. Jadi kalau yang fitur safety-safetyan kita skip aja, kita balik ke fitur-fitur lain yang lebih kelihatan mata. Contohnya AC. AC-nya dia udah pakai mekanisme digital, nggak puter-puter lagi. Bagus, tapi pengatur semburannya itu tidak ada sama sekali, cuma ke atas saja. Ke kaki nggak ada, apalagi ke defogger ataupun defroster. Dia nggak ada. Dan itu jadi sebuah PR sendiri buat mobil Toyota, karena kalian tahu AC Denso-nya Toyota ini dingin. Terutama kalau kalian hujan-hujanan, AC-nya dingin, pasti ngembun. Dan itu jadi PR banget, kita harus nyalain wiper dulu atau gimana. Buat bagian belakang ya terutama, defogger mah kenapa nggak dikasih aja gitu ya. Sayang aja sih sebenarnya. Ya, itulah beberapa poin yang kita kritik aja ke teman-teman Toyota. Mungkin jadi peningkatan di facelift-nya atau versi hybrid-nya mungkin, kita nggak tahu ya. Yang jelas ini adalah mobil yang sebenarnya bisa diandalkan, tapi kalian harus bisa
berdamai dengan banyak kekurangannya itu. Di satu sisi sebenarnya kelebihan juga banyak, terutama untuk hal-hal yang standar yang dibutuhkan oleh orang Indonesia waktu mereka membutuhkan sebuah mobil MPV. Inilah Avanza. Oke, jadi setelah kita nyobain mobil ini berapa hari, ngerasain gimana impressionnya, walaupun ya balik lagi Avanza bukan mobil yang susah untuk temuin, banyak banget kalian naik taksi online juga bisa, mungkin saudara kalian juga ada yang punya, mungkin orang tua kalian ada yang pernah pakai atau gimana. Ya, kita mau simpulin dulu, buat siapakah mobil ini? Jelas banget, ini buat orang-orang yang budgetnya under 300, kepengen sebuah MPV, muat banyak, bisa 7 orang, ya. Nggak mau neko-neko, kepengennya yang hassle free, yang kalau bahasa Toyota tuh peace of mind. Jadi kepengen mobilnya itu yang bisa dia andalkan, dia punya performa mesin yang oke, katakanlah dia juga punya konsumsi BBM yang irit. Kalau dia amit-amit ada masalah, perawatannya itu tidak hanya mudah, tapi juga harus murah. Dan juga tentunya semua fitur standar yang dibutuhkan untuk sebuah MPV yang nggak muluk-muluk itu sudah ada semuanya. Jadi kalau kalian emang merasa itu kebutuhan kalian, ya monggo. Kalian bisa test drive mobil ini. Dan by the way, ini adalah mobil pinjaman dari Asri Motor Toyota. Jujur aja ya, dari beberapa dealer Toyota yang kita lihat, nggak banyak yang punya test car sebuah Avanza. Veloz sih mungkin pada punya, tapi Avanza sih nggak banyak. Tapi kalau kalian pengen nyoba dan kalian kebetulan dari Surabaya, kalian bisa kontak ke teman-teman di Asri Motor. So, kalau kalian merasa semua itu ada di kalian, mungkin kalian memang butuh sebuah MPV yang SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan inilah MPV yang Standar Nasional Indonesia, ya standar aja. Jadi kalau mungkin kita mau ambil MPV garis tengahnya mana, ya ini mobil ini garis tengahnya aja. Karena kebanyakan MPV mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih kurang, ya ini tengah-tengahnya. Secara budget juga harganya dia mungkin ada di tengah-tengah juga ya. Tapi memang SNI di sini bukan hanya Standar Nasional Indonesia. Mungkin bisa bilang standar netizen Indonesia. Bukan sih, kalau standar netizen Indonesia mungkin mobil ini kalau kita masukin di sosmed banyak yang ngecibir, harga hampir 300, build quality begitu, fitur nggak ada, bla 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 bla. Well, pada dasarnya kalau orang-orang yang pada beli mobil ini yang mungkin pertimbangannya banyak logikal dan rasional juga nggak akan banyak ke komen seperti itu ya. Yang komen biasanya memang nggak akan beli mobil-mobil seperti ini. Tapi juga belum tentu yang komen juga beli mobil-mobil Chinese brand kan ya. Tapi yang jelas di sini memang seperti yang saya singgung di video di pembahasan sebelumnya, Chinese brand itu memberikan sebuah standar baru. Mereka menormalisasi sebuah standar baru di mana harga yang lebih murah di mobil ini dapat build quality lebih bagus, dapat fitur lebih banyak, dapat mesin yang mungkin lebih besar atau gimana lah dan sejenisnya. Yang jelas mereka dapat lebih. Nah, di sini memang Japanese brand harus siaga, harus waspada, dan mereka juga harus belajar tentunya gimana caranya mereka bisa menanggapi tantangan dari Chinese brand itu dengan cukup baik. Tentunya meningkatkan build quality mereka, mungkin nambah fitur atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas satu hal, kalau kita balik, Chinese brand harus belajar satu hal dari Japanese brand, yaitu adalah masalah after sales. Karena salah satu kekuatan dari mobil ini adalah after sales-nya. Seperti yang saya bilang, perawatannya nggak hanya mudah, tapi juga bisa murah. Saya berapa kali masukin mobil saya ke bengkel resmi Toyota, kadang kalau lihat promo, promonya buat Avanza, harganya lebih murah. Bahkan Calya Sigra atau Calya dan Agya kalau di Toyota itu harganya juga lebih murah untuk perawatannya. Di luar itu, kalau kalian mungkin sudah lewat masa garansinya, kalian mau pakai part yang nggak ori juga opsinya banyak. Dan Chinese brand itu butuh model yang cukup gede untuk bisa menyamai Toyota atau Japanese brand yang lain untuk sampai di titik itu. Dan kita berharap Chinese brand juga akan melakukan hal yang sama. Kalau Chinese brand sudah punya brand image yang bagus, after sales yang bagus, tentunya nanti akan on par. Dan kita juga sebagai konsumen tentunya akan makin happy karena opsinya makin banyak dan juga akan setara. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNetMax kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah. Kita sangat menghargai kritik dan saran kalian, dan kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support kita. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya AutoNetMax. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye.